Dari awal pertama dibikin gaduh begini, ditegur ya, jangan dibiarin. Kalau dibiarin begini Pak Presiden, lagi ya, mikirin gua menteri ya kan, siapa yang melarang gua. Nah, padahal lupa ya, sekelas jangan kan menteri sekelas presiden aja ingat, kekuasaan itu masih di tangan rakyat. Woi, yang nonton diem-diem aja, yang nonton ya. Tuh, kita kan ada tamu guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh, siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. Subscribe, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Driver Kruy. Oke guys ya, seperti biasa kita akan mendriver sebuah berita tentang politik negeri plus 62 yang ada di Wakanda. Oke guys ya, jadi ini ada blunder dari Menak, lagi-lagi Menak guys ya. Kalian tahu lah ya bagaimana ini di rezim ini banyak yang tumpang tindih ya. Pekerjaan menteri itu tumpang tindih ya. Menteri ini ngurusin itu, menteri ini ngurusin itu, bahkan ada satu kementerian yang ruang lingkup tugasnya bisa dibilang menteri segala urusan ya. Nah ini kembali lagi ke Menak Yakut ini ya. Yakut ini dari awal dia menjadi menteri, bahkan dari sebelum menteri, dia ini hanya berjualan apa? Radikal aja itu. Enggak ada lain. Dan yang lucunya lagi, ada pengajian dengan alasan khilafah, dengan alasan covid segala macam, suruh bubarin. Tapi ada gereja suruh jaga. Emang betul menteri agama itu walaupun dia muslim, dia bukan hanya menteri agama ngurusi Islam saja, betul. Tapi bagaimanapun suka tidak suka, Islam itu di Indonesia ini mayoritas ya. Mayoritas. Jadi kalau udah tahu Islam ini mayoritas, ya jangan seperti itu ya, jangan kalau malah seperti seolah-olah mayoritas itu yang mau ditenggelamkan ya. Nanti ya chaos, ricuh ujung-ujungnya. Nah seperti ini ya, menteri agama malah sibuk ngurusin capres, cawapres. Kalau nggak isu radikal khilafah dan juga, nah sekarang yang capres. Logikanya ya, lu ngaku orang muslim, tapi jualan isu lu cuma radikal, teroris, khilafah. Khilafah itu sesuatu hal yang wajib diimani. Karena itu sudah ketetapan Allah menjelang akhir hari kiamat. Itu wajib yang namanya terjadi. Adanya sistem khilafah, adanya Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal ya. Jadi kalau ngaku seorang muslim tapi anti khilafah, berarti sudah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu pembohong. Dia menuduh bahwa janji Allah itu palsu. Itu aja berarti hitungannya murtad ya. Ya, jadi oke, kita langsung aja ya. Ini masalah Menak ini lagi-lagi memberikan komentar yang enggak ya, bukan ranahnya, seperti ya bisa dibilang bukan itu ya, bukan ranahnya ya. Oke, langsung aja. Selalu mengkritik salah satu pasangan. Oke, kita ini dari PKB ya akan memberikan ini apa, salah satu komentarnya dari PKB. Dan juga Menak ini sebenarnya ini Yakut ini sebenarnya kader PKB juga loh ya. Kadernya Pak Muhaimin Iskandar yang menjadi cawapresnya Pak Anies ya. Oke, langsung aja cekidot, bismillah. Pernyataan-pernyataan kontraproduktif dari Menteri Agama
apalagi dilakukan oleh seorang pejabat negara dan dia menjadi pembantu presiden. Presiden secara jelas mengatakan bahwa pemilu di 2024 harus betul-betul kondusif, menjaga persatuan, kesatuan. Dan ini tentu ketika pernyataan-pernyataan itu mengarah kepada satu pasangan, yaitu pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin, ini tentu sangat-sangat disayangkan, apalagi posisinya sebagai Menteri Agama. Kita berharap agama menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian, bukan menjadi juga alat untuk seolah-olah dia justru mendistribusikan orang lain. Ini yang penting bagi kita. Seharusnya Menteri Agama lebih fokus untuk melakukan upaya pemberdayaan. Pertama, perbaikan institusi Kementerian Agama sendiri. Jangan sampai Kementerian Agama dipakai alat untuk hanya mengkritisi Pilpres. Itu tidak terlalu signifikan. Tidak hanya sekali, bahkan bisa dibilang sering Menteri Agama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi dari Pak Maman yang ada di PKB ya, ya jelas ya, ini Yakut rasa marimas ini ya. Berkali-kali guys ya, berkali-kali, bukan hanya sekali ini, berkali-kali memberikan satu pernyataan yang sebenarnya bukan ranah dari Kementerian Agama. Dan selaku namanya kementerian harusnya netral masalah politik ya, netral masalah capres pencapresan ini. Nggak tahu lah, ngerti mulai bisa dibilang apa ya ini manusia satu ini ya, nggak ngerti juga sih. Oke, jadi ini ada dari Ibu Leli Apriani, ini ada komentar juga ya. Oke, langsung aja kita cek dulu guys. Maaf ya di Waalaikumsalam mobile. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Bu Leli juga baik. Bu Leli, ini kan bukan yang pertama kalinya pernyataan yang kontroversial dikeluarkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Nah, apakah Anda melihat ini memang sengaja dilakukan Menak atau jangan-jangan seperti terkesan ada agenda setting untuk menyerang calon tertentu, Bu Leli? Ya, pertama tadi kan Mas Iqbal membuka ini bukan pertama kali. Artinya kan sudah banyak media komunikasi politik yang terpapar, yang menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Menak. Jadi bukan sekali ini saja, tapi menyasar banyak soal gitu ya. Jadi bukan hanya fokus pada satu objek. Pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa sebagai komunikator politik utama, karena beliau adalah elit, beliau adalah menteri, beliau itu bisa kita lihat dalam teori komunikasi politik itu menggunakan simbol. Istilahnya manusia itu kan ada teori namanya animal symbolicum. Jadi karena itu menggunakan simbolik, maka simbolik itu sendiri kan mana suka, sembarang, sewenang-wenang gitu Mas Iqbal. Dan sebenarnya tidak punya makna apa-apa, kitalah penerima pesannya yang akan menerjemahkan apa makna dari simbol-simbol yang disampaikan itu. Karena kebetulan kita ini berhadapan dengan Pilpres, lalu kemudian ada simbol-simbol calon presiden yang identik percis dengan mungkin yang dikonotasikan sesuai dengan yang beliau sampaikan, maka kita Di sini mah bukan mungkin persis lagi ya, Bu. Ini Bu Leli ini bukan mungkin persis lagi, tapi ini memang tujuannya ke situ. sebagai pemberi makna langsung mengasosiasikan pesan itu kepada simbol tadi. Menurut saya kalau konsep soal yang ganteng, tiga-tiganya ganteng tuh tergantung subjektivitas orang yang menilainya gitu kan. Artinya bisa menyasar kemana saja. Tapi karena tadi sudah ada stigma tertentu yang melekat pada figur tertentu dari bakal calon presidennya, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena simbol itu bersifat sewenang-wenang, sembarang, mana suka, maka orang akan melekatkan pada figur Anies misalnya begitu. Nah ini juga sah-sah saja, tentu saja imbauan yang harus dilakukan kepada beliau, kurangilah menggunakan simbol-simbol yang bisa menyesatkan umat. Nih ya, dengar lo Menteri Agama ya tuh, kurangi obrolan-obrolan, ungkapan-ungkapan diksi-diksi seperti itu, kurangi lah ya. Kau itu digaji pakai duit rakyat buat ngurusi kepentingan-kepentingan keagamaan yang ada di Indonesia.
bukan ngurusin capres cawapres. Menak, lu malah sadar guys, sadar, jabatan sementara. Ingat Allah, lu kan orang Islam, disebut Gus lu, atau anak kiai, bahasa Gus itu kan. Sadar, sadar, brother, sadar. Apalagi beliau Menteri Agama. Intinya sebagai elit communication atau komunikator politik sebagai elit, beliau seharusnya memilih dan memilah Betul. simbol-simbol apa yang bisa digunakan, yang intinya bisa menenteramkan semua pihak sesuai dengan kapasitas beliau sebagai Menteri Agama yang juga Nah, menenteramkan iya semua betul. umat, gitu loh. Harusnya Baik. seperti itu salah harusnya ya. satunya, Mas Iqbal. Bu Leli, tadi ada juga menyinggung sedikit soal kapasitas beliau, kapasitas sebagai Menteri Agama, pejabat publik. Tapi di sisi lain juga Gus Yakut ini merupakan seorang Ketua Umum GP Ansor dan juga merupakan seorang kader PKB. Nah, ini apakah ini berarti Menak agak susah atau tidak bisa membedakan kapasitasnya, mana pada saat harus berlaku sebagai seorang pejabat negara dan kapan harus bertindak sebagai ketua ormas yang boleh mengkritik kanan kiri, Bu Leli? Iya, di sini aja nampaknya kan saya sering mengatakan juga pada Mas Iqbal ya, dan teman-teman di Metro TV ketika membedah buku saya. Kita menemukan bahwa tidak ada model komunikasi politik yang dipegang oleh para politisi itu. Satu-satunya model adalah tidak ada model. Bukankah tidak ada Jadi, model itu adalah satu-satunya model? model itu nggak ada model ya. Meskipun sang Menteri Agama adalah PKB, yang notabene PKB sekarang ini kan mendukung rencana ya, mendukung Anies sebagai bakal calon presiden. Sebenarnya Pak Menteri berada di dalamnya gitu loh. Nah, kalau Jadi dari obrolan ini seolah-olah memang nggak punya ilmu komunikasinya guys ya. Jadi kapasitas itu memang ya bisa dinilai dari host dan narasumber ini bahwa kapasitas sebagai Menak itu yang nggak ada sebenarnya. Oke guys ya, langsung kita lanjut lagi, cekidot. dalam kapasitas ketika dia tidak bisa membedakan argumentasi politik yang harus dikemukakannya, intinya dia tidak memahami model komunikasi politik apa yang harus dia kemukakan. Ada dua hal lagi, misalnya soal istilah panggung. Kebanyakan politisi tidak mengerti pada posisi mana dia tengah berbicara, apakah di panggung depan ataukah panggung belakang. Bukankah panggung depan politik itu harusnya adalah sebuah model yang digagas seideal mungkin, di mana perilaku tidak layak tidak boleh muncul ke permukaan, baik ungkapan, kata-kata, simbol-simbol, misalnya termasuk perbuatan yang seharusnya tidak layak tidak boleh muncul. Karena itu saya juga senang nih teman-teman PKB misalnya mencoba melakukan klarifikasi kepada beliau sebagai kader misalnya, tapi itu karena beliau adalah PKB ya. Tapi kalau dalam kapasitas beliau sebagai menteri itu bukan tugas PKB. Iya benar. Beliau adalah tugasnya adalah kepada Pak Jokowi sebagai presiden. Ya harusnya ya. Jadi Nah, jadi benar guys ya. Jadi kalau dia Yakut ini bicara di luar kementerian dengan menanggalkan status menteri agamanya, yaitu memang PKB berhak ya untuk menegur ya. Nah, tapi ketika dia membawa embel-embel Kementerian Agama, harusnya sebagai pembantu Presiden Jokowi itu harusnya punya tanggung jawab juga, harus menegur ini pembantunya. Jokowi tegur dong pembantunya ya. Jangan didiamkan aja hal seperti ini, yang ada nanti legitimasi kepercayaan masyarakat sendiri itu jadi tambah lebih besar, meragukan kapasitas seorang presiden ya. Kenapa ke pembantunya seperti ini malah didiamkan gitu loh kan ya. Oke, kita lanjut. Komunikator politik itu harus mengerti benar, baik aktivis, profesional, politisi, tiga-tiganya adalah komponen komunikator politik yang tidak bisa kita abaikan. Mereka Ya, itu betul lah. punya tanggung jawab, apalagi untuk menjaga ritme komunikasi politik yang harus berlangsung sepanjang menjelang pilpres dan sampai pilpres berlangsung. Itu yang seharusnya ada pada tiap komponen komunikator politik itu ya. Bu Leli, tadi Termasuk saya para tergelitik. jurnalis, Iya. Mas Dengan Iqbal istilah yang juga adalah digunakan oleh komunikator politik. Oke. baik.
Bu Leli, saya tergelitik dengan istilah yang digunakan oleh Gus Imin ya. Itu adalah pernyataan buzzer begitu. Kita tidak berbicara ini dalam konteks konotasi negatif terkait dengan buzzer, tapi secara literal saja deh. Nah, apakah Anda memang melihat pernyataan yang dikeluarkan Menak ini tidak hanya sekali, tapi beberapa kali memang sama saja yang dikeluarkan dengan buzzer-buzzer yang sering kita temui? Iya, jadi saya Jadi kata pembawa acaranya, kata hostnya, nggak jauh beda. Ya memang kerjanya kayak seolah-olah ini buzzer ini orang. Jadi kita ini kayak ngegaji buzzer pakai gaji menteri guys ya. Buzzer dengan harga menteri. Jadi bahaya ya. Bukan ranahnya. bilang tadi, karena tidak ada model komunikasi politik, seolah-olah tiap politisi itu bebas mengeluarkan argumentasi politiknya sesuai dengan langgam dan gaya komunikasi politiknya masing-masing. Padahal Nah, jadi dari ini nih, jadi seolah-olah kata Ibu Leli nih, politisi ini seenak udel aja ngomong gitu loh ya. Seenak udel aja ngomong, mentang-mentang berkuasa. Oke, kita lanjut. itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Makanya tadi dikonotasikan sebagai bahasanya buzzer gitu loh. Nah, karena selama ini terutama Pak Menteri Agama ini ya, itu udah beberapa pernyataannya yang cukup mengusik umat gitu, termasuk mengusik para elit. Nah, sehingga memang harus dikelola sedemikian rupa. Ini bisa kembali kepada kementeriannya sendiri, misalnya bagaimana dia harus melihat ini, saya nih positioningnya adalah Menteri Agama loh, maka posisi saya adalah harus menenteramkan umat, salah satunya bukan hanya menjaga ritme harmonisasi di berbagai umat yang ada di Indonesia ini, tapi juga ritme para pendukung bakal calon presiden yang notabene juga berasal dari latar belakang agama itu. Nah, itu lo Yakutnya tuh udah diajarin sama Ibu Leli ya. Diajarin lo. Masa lo kapasitas seorang menteri gaya bahasa diksi aja di publik harus diajarin, harus ditegur itu gak terima ya kan. Ya, kalau lu kapasitas kayak gua aja mau orang kampung mah ya sah-sah aja ya, ngomong seenak gitu, karena memang bukan siapa yang mau dengerin juga. Nah ini sekelas menteri coy, menteri agama lagi bikin gaduh aja kerjaannya begini. Nih kemarin Habib Rizik dibilang bikin gaduh, dituntut 4 tahun penjara katanya, kebohongan, hoak, menimbulkan kegaduhan segala macam. Tapi rakyat gak ada yang gaduh lah, ini kan jelas-jelas orang bikin gaduh. Cobalah dikurangi lah menteri-menteri ini, presiden tolonglah menteri-menteri begini gak usah dipakai lah, diganti aja lah. Kalau emang gak bisa kasih tahu sekali 2 kali, udah ganti, coba reshuffle aja menteri-menteri begini. Karena dalam agama sendiri kan memerintahkan begitu ya, jangan orang yang tidak berkapasitas di bidangnya diberikan. Nah itu, ntar ada yang ngomong, lu mah enak tinggal ngomong doang, lu gak tahu beratnya jadi menteri agama. Justru karena gue tahu susah jadi menteri, makanya gue gak mau jadi menteri. Nah, karena gue sadar diri, ketimbang nggak sadar diri, nggak tahu, udah tahu nggak punya kapasitas, tapi tetap siap-siap aja jadi menteri. Ya begini ujungnya nih, yang bukan urusan Kementerian Agama gitu, urusin capres segala macam, sindir orang sana sini. Heran, gue beneran heran. Ini Wakanda ini mau dibawa kemana ini nasibnya ke depannya kalau banyak orang begini yang masih megang-megang kekuasaan. Itu yang harus dipahami oleh Pak Menteri harusnya ya. Tapi apa boleh bulat daripada gepeng ya Mas Iqbal. Kadang-kadang orang itu bukan matang dalam berkomunikasi politik, dia hanya matang berpolitik tapi tidak matang berkomunikasi politik. Jadi kemampuan komunikasi politiknya masih harus dipertanyakan, karena banyak yang merasa ketika mereka itu terjun dalam suatu kancah panggung politik tertentu. Ini pinter ibu ini ya, pinter banget nih guys. Padahal sejatinya mereka itu tidak boleh lagi belajar, tapi harus mempraktekkan kemampuan komunikasi politiknya. Ya namanya udah jadi menteri mah jangan belajar lagi. Iya, kok masa baru belajar ya Bu, sampai sudah sekelas sudah menjadi menteri kabinet begitu. Menteri mah bukan belajar lagi, kalau menteri itu udah, kalau pendidikan udah dikeluarkan profesor dalam satu hal.
Nah, pernyataan ini dikeluarkan di atas panggung, di depan banyak orang pada saat berbicara di mimbar begitu. Kalau Anda melihat momentum itu seperti apa? Ini artinya kan bukan keceplosan lagi. Kalau keceplosan biasanya pada saat mungkin itu doorstop atau mungkin ditanya Iya, pada saat betul. disergap atau bagaimana lah oleh wartawan. Tapi ini kan tidak di depan panggung, di depan mimbar, di depan banyak orang Ya, yang berarti dia udah tahu ada banyak persiapin kamera yang menyorot. ya. Bagaimana Anda melihat itu dari Narasi segi udah komunikasi sudah politik? dipersiapin kalau dari panggung. Ya, inilah yang saya katakan tadi, kesalahan dalam memaknai istilah panggung. Kadang-kadang satu politisi dari fraksi yang sama memaknai istilah panggung depan sebagai panggung belakang. Padahal sejatinya mereka harus melihat itu sebagai panggung yang sama. Kesalahan dalam memaknai istilah panggung politik inilah yang menyebabkan tiap elit politik, komunikator politik itu salah menerjemahkan peran yang harus dia lakukan di panggung itu. Jadi menurut konsepsi dari Erving Goffman itu mengatakan panggung depan itu adalah sebuah wilayah panggung di mana perilaku tidak layak tidak boleh muncul. Dia harus steril dari penonton, baik ucapannya, perbuatannya. Ucapannya itu narasinya, simbiosis mutualis dalam hal kepentingan politiknya itu harus disembunyikan. Misalnya, ketika dia berada pada posisi yang seolah-olah ingin membela kubu tertentu, itu juga harus disembunyikan. Nah, iya benar, jadi nama pejabat publik harusnya netral ya. Apakah ini yang terjadi dengan Menteri Agama ini karena ya dia mikir atasan gua aja presiden ini cawe-cawe masalah politik, masalah pilpres deh. Kan cawe-cawe ikut campur ya kan. Ya, ini jadi ujungnya menterinya pun ikut campur cawe-cawe juga. Pada amanat undang-undang kita namanya pejabat publik seperti sekelas menteri dan presiden itu harus wajib netral. Ya nggak boleh menyatakan keberpihakan dalam satu pilihan politik kontestasi ya. Itu nggak boleh. Presiden, menteri itu nggak boleh menyatakan keberpihakan seperti itu, nggak boleh. Nah, kita lanjut. Dalam kapasitasnya sebagai elit. Nah, kekacauan istilah panggung politik yang dimanai tiap politisi inilah menyebabkan tiap komponen komunikator politik itu salah mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya. Karena salah mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya, terjadi juga kesalahan makna pesan dalam mengapresiasi apa yang dia sampaikan. Itu Mas Iqbal. Baik, salah mengkomunikasikan politik. Kalau kata salah biasanya diikuti dengan sanksi, apalagi kan beliau sebagai seorang kader PKB ya. Nanti kita akan berbicara soal ini. Bu Leli, mohon tetap bersama kami. Iya benar, namanya begini mah harusnya selaku presiden ya. Itu harusnya udah resapel, orang-orang seperti ini harusnya udah resapel ya. Ya minimal ada teguran dulu lah ya, teguran kalaupun nggak diganti ditegur dulu harusnya. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara Oke, jadi itu guys ya. Jadi dari pihak TV-nya pun dan dari narasumber ya, kalau gua nilai dari pembicaranya tadi berfokus di gaya bicara ya, dari pemilihan diksi atau kemampuan berbahasa di depan publiknya sang menteri. Itu yang dikoreksi habis-habisan tadi ya. Jadi memang gimana ya, kebanyakan orang itu ya nggak sesuai dengan apa yang sedang dikerjakan ya. Di negara ini kan banyak ya, ada yang contoh nih, saya contoh sarjana pendidikan kerjanya di pabrik ya kan, ada lagi sarjana bahasa asing malah ngerjain mesin, ada lagi sarjana teknik ngerjainnya apa, pabrik sepatu jadi operator. Banyak di negara kita ini yang nggak sesuai kapasitasnya, bahkan ada yang kapasitasnya harusnya lebih bermanfaat dari itu didegradasi. Ini kemana ini? Presiden ngomongnya mau cawe-cawe masalah pencapresan, padahal amanat konstitusi presiden itu wajib netral dan dilarang untuk menyatakan keberpihakan, ya kan? TNI Polri juga dilarang untuk menyatakan sikap keberpihakan selama dia masih aktif ya.
Ini menteri loh, bukan sekali, berkali-kali. Harusnya presiden dari awal pertama dibikin gaduh begini, ditegur ya, jangan dibiarin. Kalau dibiarin begini Pak Presiden, lagi, mikirnya gua menteri ya kan, siapa yang melarang gua? Nah, padahal lupa ya, jangan kan menteri sekelas presiden aja ingat, kekuasaan itu masih di tangan rakyat ya. Jangan jahat sama rakyat, jangan jahat sama umat ya. Oke, apabila ada salah kata gue mohon maaf. Pada Allah gue mohon ampun. Ingat, bantu dan dukung channel saya dengan cara di follow Facebook Pro Fike Rally Hunter, Facebook fanpage halaman saya Driver Crew, dan subscribe YouTube saya Driver Crew juga, dan TikTok saya silahkan di follow di The Crew ya, TikTok. Oke guys ya, mau pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.